Kalau kita melihat data tersebut memang masih ada gap Ya, antara literasi dan inklusi betul, terutama untuk asuransi syariah. betul. Tapi apakah ini tercermin dalam permintaan asuransi jiwa syariah? Oke, terima kasih Mbak Anake. Jadi justru yang menarik ya Mbak, di tahun 2024, secara total industri dulu kita ngomongin ya. Di tahun 2024 itu pertumbuhannya industri keuangan asuransi itu sebesar 13,7%. Sekitar 12%. Kemudian di kuartal pertama tahun ini dibandingkan kuartal pertama tahun 2024 itu sudah sekitar 13%. Nah, syariah juga hampir sama, Mbak. Jadi kami tumbuh itu sudah sekitar 12%-an lah ya. Di kuartal pertama 2025 dibandingkan dengan kuartal pertama 2024. Nah, justru yang menarik itu mungkin ini juga sejalan dengan tadi. Literasinya sudah meningkat walaupun memang belum masih jauh tertinggal dengan konvensional lah ya. Dari 39 naik ke 42-an. Nah, itu yang kami rasa bahwa literasi itu penting, tapi inklusi juga adalah salah satu tantangan yang masih kita harus perbaiki, Mbak. Gitu. Jadi kedepannya memang fokus kami bagaimana kita bisa naikkan inklusinya yang masih di level 13% ini bisa lebih tinggi lagi. Baik, tadi Bapak sampaikan asuransi jiwa ini sebenarnya ada peningkatan begitu di Yes, syariah. betul. Tapi apakah ini menjadikan produk asuransi jiwa syariah ini menjadi produk asuransi yang paling populer untuk asuransi syariah? Ya, oke, menarik juga. Nah, itu kalau kita bandingkan di negara-negara lain gitu ya, Mbak. Jadi kebanyakan itu justru kami perhatikan negara maju itu tingkat penetrasinya rata-rata tinggi. Gitu. Jadi seiring dengan pertumbuhan pendapatan per kapita biasanya penetrasi asuransi akan tinggi. Nah, demand yang pertama biasa diminta itu adalah asuransi kesehatan. Makanya kita juga kan BPJS itu sangat orang-orang sudah paham dengan mengenai BPJS lah. Nah, biasanya dari sana ada langkah berikutnya tuh. Mereka akan maju ke namanya produk-produk masih juga terkait dengan asuransi kesehatan, tapi yang memberikan perlindungan ekstra khususnya untuk critical illness. Nah, itu stage berikutnya. Yang berikutnya adalah produk yang biasanya diminati oleh masyarakat baru yang buat pensiun nih, Mbak. Gitu. Nah, setelah itu baru yang legacy untuk warisan. Nah, yang menarik di industri itu ya memang dua itu tuh, produk kesehatan, yang kedua adalah produk critical illness. Nah, ini yang tren di tahun 2024 akhir dan kita melihat di tahun 2025 seperti itu. Termasuk juga produk asuransi syariah. Gitu. Jadi akan berkisar di kesehatan dan juga critical illness. Baik, apakah menurut Bapak hingga akhir 2025 Yes. ini masih akan sama trennya seperti ini? Yes, kita masih melihat seperti itu. Ya, betul. Baik, padahal kalau kita melihat dari segi daya beli ini kan sebenarnya di masyarakat ini masih menjadi perdebatan begitu. Apakah memang di kelas-kelas tertentu terjadi pelemahan purchasing power begitu. Ya. Apakah menurut Bapak ini masih akan berlaku juga di tengah kondisi seperti ini? Nah, ya, jadi umumnya memang penetrasi asuransi itu dari piramida teratas dulu tuh. Biasanya dari high net worth baru ke bawah. Jadi kalau kami melihat bahwa sekarang high net worth individual mungkin penetrasi asuransinya udah tinggi sekali. Nah, homework-nya buat kami adalah masuk ke pasar affluent. Gitu. Nah, ini yang memang produk-produk itu yang memang kita harus ciptakan harus lebih affordable untuk affluent segment. Gitu. Nah, kalau yang menengah itu memang masih terbatas lah produk-produk yang ada gitu. Jadi biasanya itu produk BPJS atau kami sekarang sedang garap adalah produk yang memang produk kesehatan tapi targetnya adalah ke kelas menengah. Baik, Gitu. tadi Bapak sampaikan harganya harus dibuat affordable. Apakah Betul. ini menjadi faktor terbesar yang akan menentukan pertumbuhan untuk asuransi jiwa syariah? Betul sekali ya. Jadi ada dua kunci Mbak untuk meningkatkan inklusi tadi. Pertama adalah affordability sama accessibility. Jadi kalau affordable tapi tidak accessible juga percuma juga. Karena nanti orang mau cari kemana produknya gitu. Nah, tapi accessible juga bisa tapi belum tentu affordable. Nah, ini yang memang kita harus pastikan dua-dua ini berjalan. Yang mana yang lebih besar masalahnya? Kalau sekarang saya rasa mungkin affordability lagi. Ya, affordability lah. Kalau saya lihat ya. Tapi ya itu kalau saya sih melihat di perbankan aja, Mbak. Tahun 2005 itu mungkin penetrasi perbankan itu hanya sekitar 51%.
tahun terakhir itu yang saya tahu itu udah sekitar 62%-an. Major drivernya dari mana? Kedua tadi, affordability sama accessibility. Affordability-nya karena apa? Dan accessibility-nya karena digital. Gitu. Jadi dengan adanya digital, orang bisa buka rekening di mana saja dengan minimum balance yang dia bisa maintain. Gitu. Nah ini jadi salah satu PR buat industri asuransi ini, bagaimana kita bisa menciptakan produk yang dua-duanya bisa diraih, tuh, affordability sama accessibility. Baik, kita akan coba bahas terkait dengan affordability dulu ya. Ya, Tadi Bapak ya. sampaikan ini menjadi faktor utama Betul. mungkin ya untuk menentukan seperti apa pertumbuhan asuransi jiwa begitu. Ya. Apakah affordability ini pure ditentukan karena purchasing power masyarakat atau Ya. memang dari sektor asuransinya sendiri ini Ya. juga biayanya cukup tinggi sehingga untuk bisa menurunkan harga ini juga merupakan sebuah tantangan bagi perusahaan asuransi. Ya, oke. Nah jadi setiap produk itu memang tergantung dengan mungkin yang harus kita perhatikan memang tadi tuh, Mbak. Selama ini memang asuransi banyak membidik level yang tadi piramida atas. Nah jadi sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa masuk ke affluent dan mass affluent kita sebutnya. Nah produk-produk ini yang harus kita ciptakan karena kalau dulu kan lebih banyak orang terkenal itu produk asuransi dengan yang unit link. Nah tipikal unit link ini kan lebih ke kelas atas tuh. Nah sekarang karena sudah bergeser ke arah traditional product, nah di sini justru opportunity-nya untuk masuk yang simple product ya, affordable dan accessible juga. Gitu, itu yang kita fokusin ke depan sih Mbak. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan terjadi pergeseran ke asuransi tradisional Betul. gitu ya dari unit link. Kita Betul. tahu memang sebelumnya unit link ini juga dikenal oleh masyarakat dengan citra yang belum terlalu baik dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Apakah ini juga akhirnya terasa di asuransi jiwa? Akhirnya orang lebih suka dengan produk tradisional saat ini? Betul, betul. Gitu. Apalagi dengan kan OJK baru saja mengeluarkan peraturan terkait unit link ya. Nah ini juga yang membuat semakin ketat lah untuk menjual unit link tersebut. Akhirnya kebanyakan pemain di asuransi jiwa mereka lebih fokus kepada traditional product. Baik, apakah ada yang berbeda dengan asuransi syariah kalau ini berbicara produk unit link dengan produk tradisional? Kalau in terms of kategori hampir sama aja sih Mbak, karena kebutuhannya tetap sama kan Mbak. Tadi yang saya bahas bahwa kebutuhan mendasar itu rata-rata mengenai asuransi jiwa dulu, asuransi kesehatan, kemudian adalah critical illness, baru kemudian yang nanti untuk pensiun istilahnya ya. Nah nanti baru yang legacy. Karena kalau kita udah punya ini, nah itu udah lengkap tuh. Kita jadi tidak memberikan beban kepada ya anak cucu kita nantinya gitu.